Actually Indonesia nggak punya kontak langsung kepada Hamas. Sama sekali Indonesia secara government to government kita nggak ada kontak dengan Hamas, tidak ada kontak dengan Hezbollah, Hmm. eh, Fatah pun mungkin ya Abbas aja gitu, eh, eh, Palestina dan beberapa mungkin lewat dubesnya di sini. Tapi kita secara organisasi, secara elemen kita nggak ada kontak dengan mereka. Mungkin ada juga elemen-elemen NGO di Indonesia yang punya kontak bisa dimanfaatkan. Tetapi pada dasarnya memang eh, kontak perjuangan Hamas itu walaupun dia mengatasnamakan Palestina, tetapi dia adalah pada sayap yang berbeda Hmm. dengan Fatah, sayap yang berbeda dengan pemerintahan yang diakui sekarang yang dipimpin oleh Abbas Mahmud. Jadi memang dia jalan sendiri gitu loh. Jadi dia adalah NGO. Jadi sebetulnya Hizbullah juga NGO, Houthi juga NGO, yang dia NGO bersenjata Pak dengan alasan membela Islam, Iya, mempromosikan ke depannya adalah ya kalau Hamas kan diilhami oleh Ikhwanul Muslimin gitu. Ikhwan itu adalah Indonesia. anggota Muslimin itu ya Muslim yang besar. Jadi perjuangannya adalah basis Ikhwanul Muslimin yang bercita-cita menghilangkan Israel. Jadi terusir dari uh, bahkan di dunia gitu. Itu adalah Iya, prinsip dia. Saya kira Hizbullah juga sama, tetapi karena dia berafiliasi dengan Syiah dan mereka Houthi juga sama Syiah, jadi mereka adalah proksi-proksi Syiah terhadap Sunni gitu loh Pak awalnya. Nah, tetapi karena Iran ini melihat Israel itu dianggap setan kecil dan setan besarnya itu adalah Amerika Serikat, maka rezim Khomeini ini melihat bahwa Israel dan Amerika itu adalah setan kecil dan setan besar yang harus dihabiskan dari dunia. Dan ini terjadi setelah revolusi Iran tahun 79. Nah, revolusi Iran pada waktu Raja Pahlavi masih menjadi raja di sana, itu semua saya. fully back up by United States. Nah, pada saat itulah Iran dengan Israel itu memang bersahabat dengan baik. Gitu. Tapi begitu bergantinya rezim menjadi rezim Khomeini, dia betul-betul anti Israel. Uh, Intinya bukan karena Israel, karena bukan hanya berdasarkan kepercayaan aliran atau ajaran Muslim Syiah, dan pada umumnya orang-orang Muslim, saya tidak berbicara Islam ya, berbicara Muslim ya, beranggapan bahwa Israel itu tanda petik harus tidak ada. Dan yang kedua adalah Amerika itu adalah musuh bebuyutannya karena dia adalah supporter sah Iran gitu loh. Nah, ini adalah suatu suatu pendulum ekstrim yang terjadi di Iran. Jadi kembali kepada Hamas tadi, sekarang begini, kita berbicara, saya pada waktu diskusi yang lalu, pada waktu tentang Israel, apakah Hamas ini gitu kan, apakah Hamas ini dia betul-betul genuine melancarkan Yes. skenario 7 Oktober, Hmm. saya ulang, iya, 7 Oktober 2003, Atau ataukah disuruh. dia engineer atau rekayasa dari Iya. Mossad misalnya. Karena Hamas ini Itu. kan sempat didukung dan didukung di finansial oleh Israel. Bukti-buktinya ada. Ya. Nah, setuju ya? Jadi pada saat itu saya katakan, Israel itu merasa tenang karena Hamas menguasai Gaza. Sehingga Israel tidak banyak mengontrol Gaza karena dia tahu ada Hamas di situ. Which is Hamas adalah which is dianggap oleh Israel sebagai teman. Karena Hamas tanda petik tidak sejalan dengan Fatah. Gitu ya. Ya, Jadi betul. jadi itulah. Jadi itu proksinya juga. Maaf, maaf. Ini proksinya Israel terhadap Palestina Fatah. Sehingga dia pakai Hamas. Tetapi Ya. all of sudden, why Hamas melancarkan 7 Oktober itu? Maka pada waktu diskusi yang lalu saya tanyakan, saya pertanyakan. Which is sampai sekarang saya belum punya data yang kuat bahwa itu apa rekayasa atau tidak. Tapi ya yang kedua, kenapa kita menduga bahwa itu adalah rekayasa Israel? Misalnya gitu kan. Karena disitulah akan terjadi pembenaran Israel untuk masuk ke Gaza dan ngobrak-ngabrik Gaza. Correct? Betul, Pak.
So Yep. justified. Hmm. Nah, sehingga kalau misalnya Israel masuk ke Gaza, dia bilang ini adalah karena ulah kamu. Saya udah bilang kan, deterrent faktor saya adalah kamu nempeleng satu kali, kamu saya tusuk. Paling tidak saya tempeleng 100 kali. This is what happened. Gitu kan. Jadi kalau 1.200 masyarakat Israel mati dan 250 ditahan oleh Hamas, sekarang dibalas sudah 40.000. So Ini berarti kecenderungannya ya, apa? Pak. Correct. Kecenderungannya apa, Pak? Kecenderungannya apa? So the probability adalah ethnic cleansing dari Israel terhadap Palestina Gaza. Maaf ya, saya katakan Palestina Gaza. Sehingga orang-orang Palestina atau Arab yang ada di Gaza, dia bersih. Bersih dengan cara tanda petik korban perang yang dikatakan tadi bukan war crime, is the victim of the war. It's not purposely di-hit, tetapi saya mengejar Hamas, tapi karena Hamasnya itu sembunyi di rumah sakit, di apartemen, ya kalau terjadi orang sipil terbunuh, ya itu adalah suatu akibat daripada peperangan. Dan saya adalah meretaliasi serangan Hamas 7 Oktober. Nah, sehingga dalam gerakan politik yang jauh kita lihat, is it any intentions of Israel to ethnic cleansing Palestine in Gaza? That is one day Gaza akan empty. Ethnic cleansing itu ada dua, dibunuh atau diusir. So disuruh meninggalkan tempat Gaza. So this is the probability. So ini ada kecenderungan tuduhan internasional terhadap genosida dan ethnic cleansing yang memang ini sedang ramai dibicarakan. Tetapi masalahnya adalah siapa yang bisa menjatuhkan hukuman kepada Israel sebagai pelaku genosida dan ethnic cleansing. There is no quite strong evidence by court, baik di Den Haag mungkin maupun di New York. Jadi sekarang masih debatable. Jadi inilah masalah besarnya Pak dari mereka. Sehingga inilah probability bacaan kita ke depan. Karena pada dasarnya di Gaza itu sendiri sekarang ya andai kata ada bantuan kekuatan militer dari Iran, dari negara-negara Arab yang simpati kepada Hamas, ya sifatnya hanya bantuan keuangan atau bantuan persenjataan itu pun dengan cara diam-diam, which is kemampuan Hamas walaupun bagaimana tidak akan membesar, dia akan limited, very limited, and then in the long term they're gonna be very weak. Dan Israel akan lebih besar. Seperti yang kita bicarakan diskusi yang lalu bahwa Israel tidak akan sampai gencatan senjata sebelum posisi dia betul-betul positif. So, apakah gencatan senjata akan terjadi, which is very difficult, very difficult. So sekarang, apakah Hamas ini akan menjadi orang yang tadi apa kata Bapak tadi apa nantang ya, angkrang gitu. Ya Ngangkrang. itu mengangkrang disengaja atau tidak ya kita kan nggak tahu nih. Ya, iya. This is kind of scenario yang kita bisa baca gitu loh Pak. Nah, yang kedua pertanyaan Pak Didi tentang Soviet, bukan Soviet Pak, mungkin sekarang Rusia Pak ya. Rusia dengan Iran. Oh, ini adalah hukum alam pertentangan antara Amerika dan Uni Soviet atau sekarang menjadi Rusia sampai sekarang masih menjadi rivalry di antara dua itu. Iran diembargo oleh dunia dengan inisiatif tekanan dari Amerika Serikat. Bagi Iran tidak ada pilihan, hanya Rusia yang bisa membantu. Iran menghadapi ancaman dari Israel, which is adalah setan kecil, pasti ikutin setan besarnya, dan Iran itu tahu betul setelah Raja Pahlavi turun, maka musuhnya adalah Amerika Serikat, dan proksinya Amerika Serikat yang paling dekat di depan Iran adalah Israel. Ini setan besar, setan kecil. Jadi sehingga untuk menghadapi setan kecil, karena senjatanya juga dari setan besar, maka saya harus juga punya backup karena kemampuan persenjataan Iran juga teknologinya juga terbatas. There is only one resources, Russia. Dan Russia sih ada dua alasan. Satu, commercially dia bisa jual senjata. Ketiga, dia juga punya kepentingan global untuk membalance kekuatan bersenjata di Timur Tengah. So, it is very logical. So, apakah sekarang bagaimana? Pengkayaan nuklir Soviet, Iran itu dari mana? Dari Rusia, for sure. Gitulah.
Walaupun sampai sekarang belum diklaim bahwa Iran mampu membuat senjata nuklir, tapi ilmu dan laboratorium instalasi rekayasa nuklir itu udah established. Ya mungkin tidak dalam 2-3 bulan, dalam 6 bulan, bahkan lebih cepat. Saya yakin Iran sudah bisa bikin senjata nuklir. Gitu. Nah ini yang ditakutin oleh Israel. So saya kira sampai di situ Pak. Jadi bahwa Iran dan Rusia itu ada kolaborasi, nggak usah ditanyakan lagi, itu sudah pasti. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Sudrajat. Ya, saya ingat diskusi kita sebelumnya bahwa Hamas ini adalah proksinya Israel di awal Pak ya, tapi kemudian malahan sepertinya apakah itu senjata makan siang atau memang